Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ini doanya agar kita kaya raya. Al-Quran surat Al-Ma'idah 114. Bapak, ibu-ibu sekalian, ngaji sama saya nyantai saja, nyantai aja. Nggak usah tegang-tegang, nyantai. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok jadi wawasan. Ilmu itu luas banget, luas. Orang semakin mendalami ilmu, dia akan merasa tidak tahu. Semakin banyak belajar, dia akan merasa tidak tahu apa-apa. Sekarang ini banyak orang yang baca 1-2 kitab merasa paling pintar. Ilmu itu luas sekali. Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Coba. Guru dan muridnya berikhtilaf sebanyak 5.679 ikhtilaf. Tapi keduanya tetap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling tahdir. Beda sedikit sesat, beda sedikit kafir. Habis kita ini. Coba. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid misalnya, atau di Syarhul Mahzab, hanya untuk tahiyat saja. Tahiyat, kita cara untuk ngangkat telunjuk 12 macam, Pak. 12 macam caranya. Ada yang langsung diangkat. Yang satunya nunggu asyhadu. Gitu. At-tahiyatulillah, langsung angkat. Asyhadu baru diangkat. Setelah diangkat, apakah digoyang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Coba, 4 macam. Yang satunya lagi digoyang dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. 6. Jadi kan modelnya model yang gimana? Ikut yang mana tadi? Coba. Ketika kita telunjuk begini, apakah mata kita tetap tertuju ke tempat sujud atau ke ujung jari? Coba. Hanya soal telunjuk. Mau duduk, dari berdiri ke duduk. Terkenal. Yang satu harus lututnya dulu. Sebab kalau tangan dulu seperti anjing mau tidur. Yang satunya bilang harus tangan dulu. Sebab kalau lututnya dulu seperti onta menderung. Coba. Hanya mau sujud saja, yang satu onta, yang satu anjing. Konflik lagi. Mau bangkit dari sujud, ada yang tangannya tetap beber,
atau mengepal. Mengepal pun ada dua macam. Ada yang mengepal begini, ada yang mengepal begini. Coba. Maka saya tawarkan mazhab kungfu aja. Begini. Kayak Jackie Chan. Oh, itu luar biasa. Perbedaan-perbedaan itu luar biasa dalam urusan fikih. Maka Muhammadiyah meminimalisir konflik-konflik ikhtilafiyah itu dikemas dalam fatwa tarjih. Kenapa harus ada fatwa tarjih? Untuk meminimalisir ikhtilafiyah di antara para ulama. Dikompromikan, diambil yang paling kuat, tidak saling menyalahkan, tapi ambil yang terbaik. Silakan dipakai. Misalnya, saya contohkan bagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua guru, satu guru dan satu murid ini, mereka berikhtilaf. Imam Malik berpendapat bahwa sholat subuh harus pakai kunut. Kebalik. Imam Syafi'i berfatwa bahwa sholat subuh harus pakai kunut. Imam Malik berpendapat sholat subuh tidak pakai kunut. Imam Malik ketika baca basmalah jahar. Imam Syafi'i jahar, Imam Malik sir. Imam Malik ketika membaca tahiyat tidak pakai Sayyidina. Imam Syafi'i pakai Sayyidina. Ini perbedaan-perbedaan. Tapi jangan lupa, semua perbedaan-perbedaan itu hanya pada urusan sunnah, bukan pada rukun. Hanya soal teknis. Baca basmalah, Imam Malik sesungguhnya juga baca, cuma sir. Baca, keduanya baca, cuma teknisnya satu sir, satu jahar. Ditarjih, dibolehkan kedua-duanya. Tadi imamnya bagus banget itu. Yang pertama aja basmalahnya dulu, itu bagus, boleh, dua-duanya boleh. Jadi jangan saklek, harus sir. Sekali-sekali pakai dijahar. Sekali-sekali juga sir. Ditarjih diperbolehkan kok. Misalnya doa iftitah ada 4 macam. Doa iftitah dalam satu kita ditarjih ada 4 macam. Kabiro boleh, wajahtu boleh, inni wajahtu boleh, Allahumma ba'id boleh. Kemudian ditarjih di antara 4 itu yang paling kuat adalah Allahumma ba'id. Tapi bukan menafikan yang pakai ini wajahtu. Jangan menyalahkan yang pakai kabiro. Semuanya diperbolehkan. Kalau saya ya tak pakai semua. Saya hafal semua. Waktu ruku cukup subhanallah boleh. Subhanallah bihamdihi boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli boleh. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa basari nuran wa ansimali nuran wa fawqi nuran wa khalfi nuran wa tahti nuran wa jali nuran boleh. Pernah baca yang ini? Ini Nabi Muhammad SAW sering baca tasbih model ini untuk sholat malam. Ini orang-orang sufi yang biasa baca. Artinya bagus banget. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya,
Ya Allah, jadikan aku cahaya. Coba. Ini sudah. Nah, Bapak sekalian, saya ingin tidak akan bahas fikih, itu hanya soal pengantar. Saya ingin kita mulai merenungkan bagaimana kita ini beragama, bagaimana berorganisasi, berserikat, berjamaah, berkumpul. Pada tahun 1906, Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. 1906. Hari ini Gontor khutbah Jumat masih pakai bahasa Arab. Teman-teman LDI masih pakai bahasa Arab. Beberapa alumni Sidogiri masih pakai bahasa Arab. Pernah tidak kita berpikir itu perubahan dasar? Mana pernah Rasulullah SAW khutbah pakai bahasa Jawa? Mana pernah Rasulullah SAW khutbah pakai bahasa Madura? Coba. Kejahlan, rukun-rukun khutbahnya tetap pakai bahasa Arab, tapi pesan-pesannya diubah dengan bahasa lokal. Perubahan pertama sebelum Muhammadiyah berdiri. Geger kiai di seluruh Indonesia. Dahlan kiai gendeng, dahlan kiai kafir, dahlan kiai londo. Pertama kali itu. Gus Dur, salah seorang ketua PBNU, presiden, beliau pernah berkata, aku ini adalah orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur. Kemudian dia bilang, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa itu dialektik? Yang awalnya dibantah, yang awalnya ditasabuhkan, yang awalnya disesatkan, yang awalnya dikafir-kafirkan, kemudian dibenarkan dan ditiru rame-rame. Khutbah pakai bahasa Indonesia awalnya disesatkan, ditasabuhkan, dikafirkan, tapi sekarang dibenarkan dan ditiru rame-rame. Mana ada sekarang orang khutbah Jumat nggak pakai bahasa Indonesia? Malaysia pakai, Brunei pakai, seluruh umat Islam di luar negeri pakai dengan bahasanya masing-masing dari Kiai Dahlan. Itu luar biasa perubahan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan juga pertama kali menerjemah Al-Quran. Dapat 2 surat. Karena dulu menerjemah Al-Quran hukumnya haram. Haram, Pak. Ulama-ulama besar kita itu mengharamkan kita menerjemah Al-Quran. Karena dikhawatirkan merubah makna. Tapi Kiai Dahlan menerjemahkan. Kiai Salim Darat, gurunya, menerjemah Al-Fatihah. Kemudian diteruskan Kiai Dahlan menerjemah Al-Ma'un. Cukup dengan Al-Ma'un itu lahir ratusan perguruan tinggi, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit hanya dari 1 ayat. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2005, saya pernah tinggal di Kanada, di Vancouver. 3 bulan. Musim kering. Puasa Ramadan. Puasanya 21 jam. 21 jam puasanya. Jadi hanya ada waktu 3 jam buat buka, maghrib, Isya, tarwih, sahur, subuh, 3 jam. Saya teringat betapa bersyukurnya saya tinggal di Indonesia.
Saya setidaknya sudah pernah berkeliling ke 7 atau 12 negara. Nggak ada negeri yang seindah Indonesia. Dahsyat Indonesia itu. Airnya berlimpah, sayur-sayuran berlimpah, buah-buahan berlimpah. Wa ma'in maskub, wa faqihatin katsira, lama ketuati wala mamnu'ah, wa furusin marfu'ah. Inna ansa'nahuna insa'a, faja'alnahuna abkara, uruban atroba al-waqiyah. Mana ada di dunia ini batu-batu yang bisa mengeluarkan air? Itu surga. Gambaran surga itu kan batu-batunya mengeluarkan air, buah-buahnya berlimpah, sayur-sayurnya berlimpah. Di mana itu? Indonesia. Syekh Mahmud Saltut, salah seorang Grand Syekh Al-Azhar tahun 75, ketika dia berkunjung ke Indonesia, apa dia bilang? Indonesia adalah sepotong surga. Bersyukur kita di Indonesia. Saya tidak tahu kalau saya pernah buka puasa di Bahrain, di Qatar, di Aman. Di sana puasa sepi. Sepi puasa. Di sana itu orang yang puasa biasa gitu, nggak ada apa-apa. Kalau kita kan puasa itu syiarnya kan luar biasa. Di sana sepi. Di sana itu kalau membatalkan puasa cukup dengan iftar. Iftar itu kurma, diawali dengan yang manis-manis, kurma 3 biji, 5 biji, 7 biji, yang penting ganjil, ditambah air putih setengah gelas, cukup. Di Indonesia kita enggak, namanya takjil. Pisang goreng 3, ketela 4, bakso 1 mangkok. Pulang ditanya, sudah buka mas? Belum. Coba. Orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum buka. Jangan cari dimanapun di dunia, gak ada seperti kita. Meriah banget. Meriah luar biasa. Turki sepi. Sepi Pak, Turki aman, sepi. Mekah sepi, ramainya kan di Masjidil Haram. Itu kan masjid umat Islam sedunia. Coba kalau ke kampung-kampung di Mekah, sepi. Riyadh sepi. Indonesia ini Masya Allah, gak ada di dunia orang subuh-subuh seperti jenengan duduk di sini pengajian, malam Selasa pengajian, malam Jumat pengajian meneh. Masya Allah orang Indonesia. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukur. Bapak sekalian, saya ingin melompat. Ini saya bawa kitab Syamil Muhammadiyah karangan Ibnu Turbudi. Ada satu hal Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu sebaik-baik orang, manusia terbaik, akhlaknya terpuji. Salah satunya beliau berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Rasulullah itu orangnya romantis, tidak suka dengan laki-laki kasar, tidak suka dengan laki-laki kaku. Dengan istrinya Rasulullah SAW selalu panggil dengan nama kesayangan. Dengan Sayyidah Aisyah belum manggil ya Humairah, wahai si pipi merah. Mesra mas saja. Oh Pak. Jenengan kalau panggil istri apa? Tun, mi gitu. Coba. Rasul panggil dengan nama kesayangan.
Rasulullah itu ibu-ibu setiap pagi dibikinkan minum oleh istrinya, dibikinkan minum. Setiap minum oleh Rasulullah SAW disisakan separuh, disisakan separuh. Yang separuh diminum, yang separuh diminum oleh istrinya. Nah, coba. Sudah pernah gitu belum? Istrinya kalau minum di gelas Rasulullah persis di bekas bibirnya. Coba. Persis di bekas bibirnya. Untuk apa? Untuk melahirkan sikap sakinah, mawaddah, warahmah. Melahirkan cinta kasih. Sederhana Rasulullah itu. Suatu kali Rasulullah SAW dibikinkan minum, tapi tidak disisakan. Saat itu dihabiskan semua. Sayyidah Aisyah yang sudah terbiasa minum separuhnya kaget. Tanya, ya Rasulullah, mana bagianku? Rasulullah tersenyum. Rasulullah itu kalau suka beliau tersenyum, kalau tidak suka beliau diam. Itu Rasulullah. Bukan seperti kebiasaan kita. Aisyah langsung ambil gelas itu, dibawa ke dapur. Bikin minuman yang sama. Sampai di dapur, betapa kagetnya Aisyah. Ternyata di dapur gulanya habis. Berarti yang disajikan kepada Nabi tadi bukan gula, tapi garam. Coba. Itu Rasulullah. Makanya Bu, besok dites bapak-bapak itu. Habis kerja bikinkan minuman dari garam. Kalau dihabiskan, berarti bapak-bapak masih cinta sama panjenengan. Tapi nek gelasnya dibanting sama dengan saya, coba. Kecil, hal-hal kecil Rasulullah sepele, sederhana. Sederhana. Innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang terpuji. Itu salah satunya. Pagi-pagi tanya, wahai Aisyah, apakah hari ini ada makanan untukku? Gak ada ya Rasulullah. Baik, saya puasa. Coba. Jangan bilang gitu enggak? Coba. Itu loh. Enggak usah nyontoh yang tinggi-tinggi, Pak. Yang kecil-kecil aja. Wis keduren lah. Jangan nyontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan nyontoh Abdurrahman bin Auf. Wis gak kuat sampean. Ngaku salaf, berani enggak nyuntus Abdurrahman bin Auf? Sedekahkan sepertiga harta. Wani ya sampai. Ki salaf ini kalau mau berani. Jangan nyuntuh pakaiannya tok. Menginfakkan 2/3 hartanya. Ayo, sapa wani? Wis aku ora wani, ora melok saya gitu itu. Gitu, Pak. Coba. Abu Bakar seluruh hartanya. Itulah mau nyuntuh salaf. Sayyidina Ali dipanggil Rasulullah. Berkumpul bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Rasul berkata, siapa yang bisa sholat khusyuk, tak kasih sorbanku. Abu Bakar, saya Rasulullah. Allahu Akbar. Rakaat kedua, Abu Bakar sudah ingat, dapat sorban saya coba. Kelasnya Abu Bakar, Pak. Bukan kelas sampean, kelas kita. Sayyidina Umar itu terkenal. Kalau misalkan dia sholat, sakit, dipakai sholat, tombak diambil nggak terasa. Itu loh masih teringat. Tahiyat awal mau nuding sorban.
Sayyidina Ali yang terkenal zuhud, assalamualaikum sorban, coba. Kita itu kan sama, cari kunci tidak ketemu, begitu takbir ketemu. Manusiawi, ya sudahlah, kita itu biasa saja. Karena itu ada seorang zuhud pernah berkata, jangan-jangan yang bikin kita masuk surga itu bukan karena tahajud kita yang selalu kita sombongkan, bukan karena puasa sunnah kita, bukan karena sedekah kita. Jangan-jangan kita masuk surga itu hanya gara-gara nolong semut. Yang kecil-kecil itu. Ada tuh kisah pelacur nolong anjing kehausan masuk surga. Udah terkenal ini, mutawatir ini. Yang menolong bukan ustadz, bukan jamaah masjid, yang menolong pelacur. Pelacur itu berarti dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, berarti dia najis. Pelacur kok, kalau dia habis berkumpul kan dia tidak mandi junub, cuma mandi keramas saja. Berarti kan dia bersih tapi tidak suci. Yang ditolong bukan onta, bukan sapi, bukan domba, tapi anjing. Ini tamsil Allah itu sangat ekstrim. Yang menolong adalah orang najis, yang ditolong juga makhluk najis. Masuk surga. Itu tamsil. Betapa rahman rahimnya Allah. Nah kalau pelacur saja nolong anjing kehausan masuk surga, apalagi kita. Kita ini insya Allah masuk surga. Masa subuh-subuh pagi begini tidak yakin masuk surga? Yakinlah, yakin masuk surga. Para jamaah sekalian, itu betapa lembutnya Rasulullah SAW. Pernah suatu kali Nabi Muhammad itu puasa sunnah. Ba'da asar menjelang maghrib, Rasulullah SAW duduk di serambi masjid gitu. Bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abu Hurairah, Abu Darda, Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud. Datang seorang laki-laki fakir yang ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Tapi sekarang beda. Hadiah malah dianggap gratifikasi sekarang. Padahal hadiah itu sunnah mestinya. Sunnah, tapi KPK malah menyebut hadiah jadi gratifikasi. Akhirnya sekarang kita nggak ada yang berani ngasih hadiah. Hadiah itu malah sunnahnya. Yang nggak boleh, Rasul tidak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Tuh, jadi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi, itu tidak boleh terima sedekah. Sekarang malah keturunan Nabi malah kesana kemari cari sedekah. Tidak boleh. Kalau ngaku keturunan Nabi, boleh terima hadiah, tapi nggak boleh terima sedekah. Nah, dia nggak punya apa-apa, kecuali 3 batang anggur di halaman rumahnya. Dia kumpulkan anggur yang masak, ditaruh di mangkok. Setelah penuh, dikasihkan Rasulullah. Rasul sedang puasa sunnah. Ketika diberikan, Abu Bakar memberi isyarat bahwa Rasulullah puasa. Orang tadi balik dengan agak kecewa. Sudah 1 minggu mengumpulkan anggur, setelah terkumpul dikasihkan, dihadiahkan, ternyata Rasulullah puasa. Dia pulang agak kecewa. Jarak 3-4 langkah, Rasul manggil, ya fulan, balik. Mana anggurnya? Didekatkan. Diambil Rasulullah. Dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum.
diambil, dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum. Sampai seluruh anggur di mangkok habis. Nah, Abu Hurairah, Abu Darda melihat sukacita orang itu. Dia bilang ke istrinya, istriku, hadiah kita dimakan habis oleh Rasulullah. Jadi kan dia seneng banget. Hadiahnya dimakan oleh Rasulullah. Kecuali Abu Bakar, Abu Hurairah, dan Abu Darda. Ya Rasulullah, biasanya Anda ini kan berbagi. Rasulullah kan biasanya berbagi. Selalu makan terakhir. Kalau kasih minum, dia selalu minum terakhir. Mendahulukan sahabatnya. Ini enggak. Satu mangkok dihabiskan semuanya. Dimakan, diambil, ditelan, dikunyah, tersenyum. Abu Darda berkata, ya Rasulullah, saya ini sudah seminggu hanya minum air. Kok Anda nggak berbagi? Abu Hurairah juga sama. Saya juga sudah 3 hari nggak makan, nggak ketemu korma. Rasulullah gimana ini? Kok semuanya dihabiskan? Apa jawaban Rasulullah? Kamu tahu enggak? Anggur tadi itu rasanya sepet. Anggur tadi itu rasanya kecut. Mbok pikir tadi aku tersenyum. Aku tadi ngempet. Nek tak kasihkan kamu, mesti mbok muntahkan. Lek kok muntahkan, betapa kecewanya orang yang memberi. Coba. Sampai segitunya. Poso mokel, Pak. Karo anggur sepet. Puasa mokel dengan anggur sepet. Kalau dengan kokot gitu kan masih tidak apa-apa ya. Ini enggak, mokel sama anggur sepet. Kenapa? Rasulullah hanya ingin menyenangkan orang yang memberi hadiah. Sampai segitunya Rasulullah menjaga perasaan jamaahnya itu. Dijaga betul. Nah itulah kemudian istinbat hukumnya banyak. Dari sisi sofistik misalnya kita harus menjaga perasaan. Dari sisi fikih bolehnya mokel bagi orang yang sedang puasa sunnah. Kata Rasulullah, orang puasa sunnah itu seperti raja, boleh melanjutkan atau boleh membatalkan. Nah, orang yang seperti itu tadi, karena beberapa ulama fikih, dia tetap mendapatkan pahala puasa sunnah utuh. Jadi orang puasa sunnah itu ketika dia membatalkan puasa untuk menyenangkan hidangan orang yang memberi, pahalanya 2. Pahala puasanya utuh ditambah pahala menyenangkan orang yang memberi hidangan. Nah, makanya besok kalau bapak-bapak puasa sunnah jam 12 atau jam 1 siang, waktunya makan siang, bilang di grup, apa ada yang mau ngajak saya makan? Coba. Itu betapa indahnya beragama itu. Betapa indahnya beragama. Jangan kenceng-kenceng. Indah beragama itu. Yang terakhir sekalian saya ingin cerita Pak R. Fakhrudin. Ini ketua PP Muhammadiyah yang bagus. Saya tuh kemana-mana sekarang sering bahas tentang Muhammadiyah. Karena banyak orang Muhammadiyah tidak mengerti Muhammadiyah sekarang. Banyak gitu. Bapak-bapak ada yang tahu tujuan Muhammadiyah? Apa tujuan Muhammadiyah? Kenapa Pak? Wah salah. Apa nih? Nopo? Siar. Jauh. Coba. Ini problem kita loh Pak sekarang. Problem. Gak tahu tujuan kita bermuhammadiyah. Salah. Tidak apa-apa.
Tujuan HTI apa Pak? Tujuan HTI mendirikan khilafah. Jelas loh ya Pak? Jelas ini. Tujuan FPI apa? Memberikan daulah. Daulah Islamiyah, FPI. Salafi sama daulah Islamiyah. Tujuan Salafi itu mendirikan daulah Islamiyah. Tujuan FPI mendirikan daulah Islamiyah sama. Karena ini rumpun tarbiyah. Tujuan HTI mendirikan khilafah. Tujuan Muhammadiyah, ayo, nggak bisa kitab saya tak kasih saya. Coba, pucuknya saja lah, tidak apa-apa, tidak lengkap, tidak apa-apa. Tujuan Muhammadiyah itu ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tujuan, Pak. Jadi tujuan kita itu tidak sama dengan tujuannya HTI, nggak sama dengan tujuannya Salafi, beda. Maaf ini Pak, ini penting. Karena beda tujuan, juga beda strategi. Karena tujuan Muhammadiyah itu ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka strateginya Muhammadiyah bangun masjid, bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun klinik, bangun panti asuhan. Karena memang mau bikin mewujudkan masyarakat. Mana ada universitas FPI? Pernah dengar? Rumah sakit HTI, pernah dengar? Tidak pernah. Kenapa? Tujuannya bukan itu FPI. Tujuan FPI, tujuan HTI mendirikan daulah. Karena daulah, ya politik. Muhammadiyah kan bukan organisasi politik. Hizbut Tahrir. Hizbut itu apa? Partai, ya kan? Hizbut itu partai, Tahrir pembebas. Jadi kalau Hizbut Tahrir namanya partai pembebas. Dulu berdirinya di Palestina. Di Palestina diusir. Akhirnya pergi ke India, maka berubahlah jadi Hizbut Tahrir India. Dulu namanya cuma Hizbut Tahrir. Di Indonesia HTI bukan HT, Hizbut Tahrir Indonesia. Saya juga tidak tahu di Indonesia mereka mau membebaskan apa. Kalau di Palestina kan jelas, membebaskan Palestina dari cengkeram Yahudi. Nah ini nih, maaf sekali, ini kita Muhammadiyah penting sekali. Jadi pertama kita harus tahu tujuan. Kedua ideologi. Kita bermuhammadiyah ini sudah tahu ideologi kita belum? Ideologi itu satu kata. Indonesia ideologinya satu kata, Pancasila. Orang Eropa ideologinya satu kata, liberty, kebebasan. Amerika satu kata, kapitalis. PKI satu kata, Marxis. Protestan satu kata, Puritan. NU satu kata, Aswaja. Salafi satu kata, Wahabi. Ideologinya. Muhammadiyah satu kata, kata apa ya? Iya kita itu. Ini berat ini kita ini Pak. Berat ini. Mohon maaf saya gak ada. Makanya kemudian Prof. Syafiq Mukni menyebut ono Musafi, Muhammadiyah rasa Salafi, ono Munu, Muhammadiyah NU, ono Munas, Muhammadiyah nasionalis, ono Marmut, Marhen Muhammadiyah. Coba, karena kita ada rumah Muhammadiyah itu terbuka sekali, terbuka sekali.
Bahkan ya seperti begini, orang Muhammadiyah itu kan orang bagus, orang baik-baik gitu Pak. Di mana-mana itu gitu saya temui gitu. Baik-baik, tulus, bikin masjid, direbut, dikasihkan, bikin lagi sebelah, direbut lagi, dikasihkan lagi gitu. Di mana-mana Pak saya temui gitu. Sekarang nggak boleh gitu Pak, nggak boleh sekarang. Sekarang Muhammadiyah harus merebut masjid. Saya di tempat lain ada kader bilang, Pak Nurbani, saya bikin masjid direbut. Kok melas gitu? Saya sekarang nggak mau ada kader loyo. Harus Pak Nurbani, saya baru merebut masjid. Oh, itu Muawiyah gitu loh. Jangan masjid saya direbut, ada gimana? Nggak boleh, harus mempertahankan. Harus dipertahankan dengan seluruh kemampuan, dipertahankan. Termasuk masjid ini dipertahankan, dimakmurkan. Kita ini di luar digerogoti, di dalam juga digerogoti. Harus para aktivis, para pengurus Muhammadiyah. Terakhir bagi saya sampaikan, di dunia ini, Muhammadiyah itu organisasi paling kaya raya. Kekayaan Muhammadiyah itu hampir 400 triliun. Gimana? 400 triliun. Kenapa bisa begitu? Kalau di organisasi lain, itu biasanya mereka pakai sistem franchise. Franchise Mas. Jadi misalnya Nyun Sewu misalnya di NU, di Salafi, di LDII, itu kan aset itu kan milik pengurus. Yayasan-yayasan bisa diwariskan ke anak cucunya. Pondok itu kan bukan milik NU, tapi milik wong NU, gitu loh. Semua pondok itu kan berbadan hukum. Nah, kalau Muhammadiyah pakai sistem holding, semua aset milik persyarikatan. Gitu Pak. Masjid ini kan bukan milik takmir, tapi kan milik Muhammadiyah. Alamatnya di Jogja. Universitas Muhammadiyah Malang milik persyarikatan, bukan milik Pak Malik, bukan milik Pak Nazar. Pengurus itu cuma bawa stempel. Tapi semua kekayaan milik persyarikatan. Ini harus kita pahami. Nah, yang mirip-mirip dengan Muhammadiyah itu Katolik. Karena memang Kiai Dahlan niru Katolik dalam sistem pengelolaan amal usaha. Jadi Katolik itu semua aset mulai dari gereja di tingkat RT sampai keuskupan beralamat di Vatikan. Jadi asetnya aman. Nggak ada orang berebut aset di Muhammadiyah. Di tempat lain jangan tanya, berebut aset. Antar pengurus berebut. Bahkan satu keluarga berebut. Satu keluarga bisa berebut. Istri pertama, istri kedua berebut. Coba. Di Muhammadiyah nggak ada gitu-gitu. Nggak ada. Itu aman. Bahkan kalau misalkan jenengan pergi ke Semarang, ada rumah sakit Rumani 9 hektar wakaf dari saudara kita NU. Kayak Rumani itu NU, ulama wakaf ke Muhammadiyah karena aman. Nah, karena itu Bapak sekalian, mari kita amankan aset, kita amankan ideologi, kita amankan tujuan Muhammadiyah, kita kembali lagi ke awal, membangun niat, membangun komitmen, agar kita tetap eksis, semakin ke depan, semakin baik. Terima kasih. Ada tanya jawab? Tidak ada. Biasanya kalau ada tanya jawab, monggo silakan. Kalau nggak ada cukup. Ini baru iftitah.
Nanti saya di gedung BDM. Kalau di sana nanti saya akan lebih kenceng, karena yang datang kan struktural. Nggih. Ideologi. Iya. Satu kata ideologi Muhammadiyah, Dahlaniyah. Apa ya? Salah kan kok. Kalau ada yang lain tidak apa-apa. Saya mengusulkan Dahlaniyah. Salafi, Wahabi. Ya. HTI, Khilafah. NU, Aswaja. Muhammadiyah, Dahlaniyah. Apa Dahlaniyah? Pembaruan. Jalan itu kan baru. Nanti saya jelaskan bagaimana Jalan itu berpikir sangat ofensif, dinamis. Tahun 1922 Jalan wafat tahun berapa Pak? 22 atau 23. Lahirnya itu lupa kebiasaan kita itu. Gak ngerti sejarah. Orang Muhammadiyah itu. Sudah pernah ziarah ke kuburnya Kiai Dahlan belum? Belum. Ke Borobudur berapa kali? Nah, Borobudur itu kuburannya Wong Buddha. Sudah ziarah 7 kali. Ziarah ke kuburan Kiai Dahlan, Karo. Di mana kuburannya Kiai Dahlan? Ayo. Karangkajen. Apa hukumnya ziarah kubur di Tarji? Apa Pak? Oh subhanallah. Oh ngarang sunah itu. Ziarah kubur itu sunah Pak. Sunah. Kalau kita mau masuk kubur ucap salam. Apa salamnya? Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya ahlud diyar darul qaumil mu'minina wal mu'minat fa insyaallah bikum lahikum sunnah. Melepas alas kaki sunnah. Masuk dengan kaki kanan dulu sunnah. Tidak melangkai kubur sunnah. Tidak duduk di atas kubur sunnah. Kalau laki-laki mendoakan di atas kepala sunnah. Kalau perempuan di arah perut sunnah. Menyiar air 3 kali sunnah. Atau menyiratkan tanah 3 kali sunnah. Sunnah. Yang tidak boleh itu nek panjenengan ziarah kubur mbok ki nyambut gawe kok angel. Aku dongane itu syirik. Ya kan? Syiriknya itu kalau begitu. Ke kubur itu jangan minta doa, tapi mendoakan. Yang syirik itu nek minta doa. Kan gitu. Lah kita itu gara-gara ada orang syirik melakukan di kuburan terus kita nggak berani. Mestinya kan kita nunjukkan ini loh sunnah. Ini loh ziarah kubur sunnah itu. Itu. Lah perkara waktunya terserah. Mau Senin, mau Minggu. Kalau ziarah kubur ke bapak saya itu milih Minggu. Kenapa Minggu libur? Lah kan nunggu libur. Gitu aja. Jadi enak saja gitu loh. Tapi tetap sunnah. Jangan sampai gara-gara ada satu kesyirikan terus sunnah yang lain dihilangkan. Itu misalnya lagi apa? Kiai Dahlan itu tadi saya bilang tahun 22 ada salah seorang muridnya yang bernama Kiai Sujat mengusulkan bikin proposal berdirinya rumah sakit di kalangan pribumi santri. Ketika Kiai Sujat pertama kali bikin proposal pendirian rumah sakit,
Dari 70 orang anggota PP Muhammadiyah, 30 orang diantaranya menolak. Orang Muhammadiyah sendiri Pak menolak. Kenapa? Karena menurut beberapa pemikiran, berobat dengan cara disuntik itu adalah caranya orang Eropa. Orang Eropa itu kafir, maka berobat dengan cara disuntik itu kafir. Sekarang masih ada loh Pak, jamaah Muhammadiyah nggak mau disuntik vaksin. Itu kan berarti warisan masa lampau ya. Nah, dari 30 orang itu bilang, wis kalau misalnya berdiri rumah sakit saya mundur dari Muhammadiyah, tak kembalikan kartunya. Itu tahun 22. Muhammadiyah berdiri tahun berapa? 12. NU berdiri tahun 26. Indonesia berdiri tahun 45. Paham ya? Muhammadiyah sudah bikin rumah sakit, bikin sekolah, NU belum ada. Muhammadiyah sudah berdiri di panti asuhan, rumah sakit, ratusan. Indonesia belum berdiri. Pelopor Pak Muhammadiyah itu. Pelopor Muhammadiyah itu. Kita punya ribuan masjid, ratusan rumah sakit, ratusan panti, ribuan panti asuhan sebelum Indonesia berdiri. Maka kita harus rawat kepeloporan ini. Kita harus rawat kemodernan ini. Nah, itu harus kita terus kita kembangkan. Maturun Pak, udah jam 5 lebih. Saya pernah tahu Pak, satu kata Muhammadiyah itu adalah Islam itu Pak. Iya, itu bukan ideologi, tapi jargon. Ya, itu jargon. Jujur saja Pak, meskipun Dahlaniyah itu juga belum Pak, belum. Jujur saja saya ingin katakan, kita itu tidak punya ideologi. Tidak punya ideologi Muhammadiyah itu. Tidak punya. Makanya karena kita tidak punya ideologi itu, maka adalah Musa, ono marhen, ono marmut, munu. Betapa terbukanya kita ini. Maka sekarang kita harus mulai rumuskan itu. Nah, ketika saya merumuskan itu, bukan merumuskan, saya mengusulkan itu, Pak Haidar juga tidak setuju kok. Saya bilang Dahlaniyah, Pak Haidar setuju. Bukan Pak Nurbani. Kita itu tidak bermazhab. Kalau Dahlaniyah nanti kan kita bermazhab kayak Dahlan. Terus saya tanya, sambil guyon, kalau begitu apa Prof? Kalau bukan Dahlaniyah, Pak Haidar itu kan orang Jogja loh. Orang Jogja itu apa? Suka halus gitu loh, suka nyindir apa pelan-pelan. Kalau saya kan langsung tes gitu. Kebiasaan kita orang Jawa Timur itu kan bers. Kalau orang Jogja itu kan menggok-menggok dulu lah. Menggok dulu. Nah, ketika ditanya apa kalau begitu ideologi Muhammadiyah, beliau bilang, ya ideologi Muhammadiyah itu tidak jauh-jauh dari pendirinya. Pendirinya siapa? Ya wis, itu loh. Itu. Ketika Pak Mukti ditanya tentang infiltrasi Salafi di masjid-masjid Muhammadiyah, bukan edaran yang diberikan, tapi apa Pak Mukti bilang? Jangan sampai Muhammadiyah itu seperti kongguan rasa rengginang. Paham nggih? Jangan sampai masjid-masjid Muhammadiyah itu seperti kongguan rasa rengginang. Jangan paham betul. Coba, itu kan pasemon apa? Masa maturnya apa itu? Sindiran gitu loh, kayak orang ini kan halus banget gitu. Jangan sampai masjid-masjid Muhammadiyah itu seperti kongguan rasa rengginang, itu aja.
Coba gitu. Nggih, cekap nggih. Nggih, terima kasih. Loh, monggo. Karena tadi ada pembaharuan yang membangun. Iya. Saya ingat suntik itu, saya ingat stunning apa stunning ya. Iya, iya. Khususnya kepada binatang sembelihan. Pendapat kami tentang itu bagaimana? Stunning, jadi binatang sebelum disembelih dibius. Iya, dibius. Iya. Karena ini menyangkut makanan. Iya. Itu dikasih pegangan gigi bisa. Maksudnya bukan disuntik, dikasih pegangan gigi bisa. Tidak dimasukkan halal. Iya. Jadi itu teknis menyembelih. Kalau saya gini, kalau halal makanan saya lebih suka ke pendapat fatwa ulama-ulama klasik. Darah harus mengalir. Jadi ketika disembelih, itu darah itu harus mengalir. Tidak boleh berhenti. Karena kalau darah berhenti dengan daging, dagingnya bercampur darah, haram hukumnya daging. Makanya kan Islam itu tidak boleh menyembelih dengan cara misalnya disogok tuburnya dari belakang. Itu kan darahnya tidak mengalir. Memang menambah lezat Pak katanya. Katanya kalau daging bercampur darah itu lezatnya minta ampun katanya. Tapi kan haram. Nah, dengan cara distunting tadi dipingsankan dulu itu, memang beberapa ulama menyebutkan dikhawatirkan darahnya tidak mengalir normal. Karena darahnya tidak mengalir normal, kemungkinan darah bercampur daging maka menjadi haram. Nah, tapi kan kemudian persoalannya, ini kan masalahnya menyembelih binatang dengan jumlah ratusan. Nah kalau dengan cara seperti manual seperti kita, kapan mari ini? Jangan pernah bayangkan enggak menyembelih ayam 1 juta sehari, 1 juta ekor sehari. Kan enggak bisa, kita pakai mesin. Nah pakai mesin itu sangat mungkin kepalanya terlepas. Jadi kalau kita kan 2/3 kan Pak, 2/3 sambil itu kan belas 1 Pak. Nah kalau 1 juta itu kan tidak mungkin begitu. Nah ini kan macam-macam. Saya kan boleh juga ketua MUI ya. Jadi saya lihat itu kadang-kadang juga berat juga. Soal makanan itu ya akhirnya kadang-kadang kita berlaku hukum darurat gitu. Atau pura-pura tidak tahu gitu. Pura-pura tidak tahu aja lah. Sama kalau misalnya sertifikasi halal itu mestinya diberlakukan di daerah yang mayoritas non-Islam. Mestinya itu, bukan yang di mayoritas Islam. Kalau di mayoritas Islam itu mestinya bukan sertifikasi halal, tapi sertifikasi haram. Mestinya begitu. Kalau saya pergi ke Inggris, mayoritas itu kan semuanya Kristen. Maka saya cari makanan yang sudah disertifikasi halal. Ini halal. Halal no pork. Halal tanpa babi. Oh, berarti ini Muslim food. Nah, sudah ke situ. Karena beristinjaknya di daerah non-Muslim semua makanan adalah haram kecuali yang halal. Kenapa begitu? Masaknya kan nggak ada yang pakai bismillah. Mereka non-Muslim. Berarti semua masakan di negeri non-Muslim itu haram kecuali yang sudah diberi sertifikasi halal. Sebaliknya di penduduk Muslim semua makanannya dianggap halal kecuali yang diharamkan. Masa gini saya mau tanya, ini halal enggak Pak? Karena yang berikan masjid ya sudah halal. Jangan misalnya mau beli bakso di depan, ada orang jual bakso depan, perlu enggak kita tanya, ini halal enggak?
Mau dipukul sama orang, mau beli semangkok aja macam-macam. Oh beli berapa sih? Gitu. Ya sudah, halal. Itu lo apa? Fikihnya begitu, usul fikihnya begitu. Nggih. Seperti di Mekah itu mobil unta kan ditutup lehernya. Iya. Intinya darah harus muncrat. Teknisnya terserah. Monggo aja silakan tekniknya. Ada kalau onta itu kan nggak mungkin digulingkan, Pak. Onta itu memang menyembelihnya harus dengan duduk. Nah itu hebatnya onta itu gitu. Kalau sapi kan harus diserimpung dulu. Diserimpung, digeblak no. Nah onta itu kan enggak. Disembelih itu duduk loh. Dasarnya onta. Dan pisaunya kan cuma kecil sekali. Cus, gitu selesai. Kan cuma diambil nadinya dan seret gitu. Muncrat sudah darahnya. Mengalir. Nah intinya itu menyembelih itu darah itu tidak boleh bercampur dengan daging. Itu saja intinya. Nah kalau misalkan ada loh, kalau binatang haram itu kan babi itu kan. Babi itu kan nyembelihnya kan dari belakang. Ditusuk dari belakang, darahnya tidak mengalir. Jadi haramnya babi itu berlipat-lipat. Babi itu kan binatang paling buruk. Dia makan tainya sendiri, itu babi. Kalau disuruh mundur dia maju, kalau disuruh maju dia mundur, itu babi. Babi itu juga binatang heteroseks. Jadi ada penelitian misalnya satu betina, dua jantan babi. Berarti tubuhnya gantian. Kalau binatang lain kan bertarung dulu untuk memperebutkan perempuan itu. Ayam bertarung, anjing bertarung, sapi bertarung. Ini enggak. Babi itu yang binatang buruk. Binatang buruk. Nah kalau binatang paling bagus di Al-Quran, lebah. Lebah itu binatang paling baik. Tainya saja jadi madu. Wah, itu kan tainya itu. Makanya dari serbuk bunga paling bersih. Serbuk bunga. Kalau dia hinggap di daun, daunnya nggak bergerak. Ngentupnya obat. Coba. Itu binatang lebah. Kalau babi, jangan tanya lah. Jangan tanya. Kita kan sudah tidak ada itu. Nggih, maturun, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.